Setelah insiden ngobos ketahuan, mobil ini tentunya masuk ke bengkel untuk pengecekan lebih lanjut. Ngobos ini terjadi karena oli udah masuk ke ruang pembakaran sehingga mesinnya perlu dibongkar atau overhaul atau turun mesin untuk melihat secara detail komponen-komponen apa aja yang terdampak pada internal mesin. Nah, setelah proses pembongkaran selesai, akan dicek apa aja yang menyebabkan oli bisa masuk ke dalam ruang pembakaran. Nah, ini adalah hasil dari pretelan mesinnya, yang jujur gua kalau mau jelasin satu-satu ribet juga soalnya gua bukan ahli mesin. Jadi gue langsung aja ke masalah yang menyebabkan olinya bisa masuk ke ruang pembakaran. Sebelum membahas masalahnya, biar nggak terlalu bingung nanti pas gue jelasin, mungkin kita harus sedikit familiar mengenai struktur pada mesin. Ini adalah pembedahan struktur mesin mobil pada umumnya, yang dimana problem yang didapati itu ada di bagian blok silinder, piston, dan crankshaft. Pertama itu dari blok silinder, bagian atas pada liner silinder ini terkikis jadi lebih cekung dan baret yang membuat tabung silinder ini permukaannya tidak rata, sehingga memungkinkan oli mengalir melalui tempat terkikis dan baret tersebut, kemudian masuk ke ruang pembakaran ketika piston bergerak. Solusinya untuk bagian ini adalah liner silinder ini harus dibubut sebanyak 0,5 mm supaya permukaan tabung silinder ini rata lagi. Kedua adalah pistonnya, karena piston bergerak di dalam tabung silinder tadi dan diameter tabung membesar 0,5 mm, maka pistonnya pun harus diganti atau oversize supaya ukurannya sesuai sehingga oli tidak bisa masuk ke ruang pembakaran lagi. Untungnya liner silinder ini tidak memuai parah karena tidak ada masalah pada radiator sehingga mesinnya tidak ada problem overheat. Lalu karena gue masih rutin ganti oli dengan kualitas yang bagus dengan kekentalan yang pas, jadinya bisa mengurangi gesekan langsung antara piston dan liner silinder. Kalau enggak, mungkin bisa terkikis lebih parah sehingga menyebabkan baret yang lebih dalam yang mungkin nggak bisa dibubut untuk oversize. Sehingga mau nggak mau harus ganti blok silindernya juga. Ketiga adalah poros sengkol atau crankshaft. Di sini ada baret yang super sangat halus di bagian crankpin yang menjadi tempat connecting rod untuk menghubungkan piston. Tepatnya berada di dalam rod bearing insert pada connecting rod ini. Oli yang diganti rutin juga berperan pada meminimalkan kondisi baretnya sehingga hanya perlu dibubut 0,25 mm. Jadi ukuran crankpin bisa di-undersize atau lebih kecil. Jadinya diameter pada rod bearing insert perlu disesuaikan juga supaya pas dengan diameter crankpin. Kalau tidak dibantu dengan oli yang bagus, maka kemungkinan crankshaft juga nggak bisa dibubut dan harus ganti satu crankshaft yang harganya 14 jutaan waktu itu. Yang gue syukurin di sini, untungnya ini mesin baru boros oli dan tidak ada keluhan suara kasar atau suara seperti metal atau besi beradu. Jadi kerusakannya relatif minim dan nggak perlu sampai ganti mesin. Rutin ganti oli dengan kualitas yang bagus adalah kuncinya. Kurang lebih penyebab utama ngombosnya udah ketahuan, dan karena sebelumnya ada masalah injektor, maka injektor ini perlu dicek apakah empat-empatnya masih bisa menyemprotkan bahan bakar dengan baik. Kurang lebih ini rincian biaya overhaul, jasa pembubutan, sama cek injektor, dan totalnya adalah sekitar 15 jutaan. Di video selanjutnya gue akan share hasil perbaikan pada mesinnya, dan komponen lainnya apalagi yang perlu diremajakan karena mumpung ini lagi turun mesin.